Siapa sebenarnya dia? Jurus orang tua ini, dia curi dari jurus tangan dewa. Sombong kamu. Kamu akan menyesal kalau tahu berhadapan dengan siapa. Aku Kang Sadewa, Ketua Padepokan Lembah Wilis. Bersiaplah untuk mampus anak muda. Gerakanmu cukup enteng di sana, tapi permainan tombakmu belum pantas disebut tombak sakti. Dan pukulan tangan kirimu tadi tentu yang dinamakan lengan baja. Sayangnya tidak cocok dengan sebutannya. Terlalu lembek. Orang ini. Baik. Kamu akan kuajar bagaimana memainkan jurus Raden Subali yang benar. Kiranya kiparon wajah yang terkena. Kulihat tadi ilmu pedangmu adalah pecahan dari jurus pasang pedang beracun. Dan kau pandai pula menggunakan jurus tangan kilat. Tapi seperti yang lain, gerakanmu juga masih mentah. Saya mengaku kalah, Tuan Pendekar. Tuan mampu meniru semua gerakan dari semua lawan Tuan. Tuan benar-benar hebat. Tapi sebagai sesama pendekar, sangat mustahil kalau saya harus lari tinggal gelanggang colong pelayu. Sebelum membuktikan dengan jurus-jurusku, saya tahu Tuan memiliki Aji Desendria, ilmu 10 indera yang mampu menirukan semua ilmu. Kalau benar-benar jantan, silakan, Tuan yang lebih dulu menyerang saya.
dia benar-benar bisa memainkan jurus-jurus ciptaanku sendiri. Benar-benar. Maju selangkah lagi. Dukun cilik ini aku bunuh. Tunggu pembalasanku, pendekar. Benar-benar pendekar sejati. Kesaktiannya begitu sempurna. Padahal umurnya masih muda. Terima kasih. Tuhan telah menyelamatkan saya. Saya heran. Begitu banyak pendekar yang menginginkan kamu. Siapa sebenarnya kamu? Nama saya Suliwa. Saya dukun obat biasa. Saya tinggal di goa dalam hutan 1000 bunga. Mungkin kamulah yang dianggap sementara orang sebagai titisan Betara Surya. Pantas. Saya tidak mengerti itu semua, Tuan. Saya hanyalah anak dukun obat yang diberi wasiat untuk menolong orang yang membutuhkan kesembuhan. Saya kagum pada kehebatan Tuan. Pasti Tuan adalah raja dari segala pendekar. Tuan bisa memainkan semua jurus yang dimainkan oleh para pendekar sakti itu. Yang kulakukan itu namanya ilmu Desyandria. Intinya meminjam pikiran dan gerakan lawan kita dengan hanya melihat. Kalau boleh tahu, Tuan dari desa mana? Aku dari Malwapati. Namaku Jaka Kelana. Oh, kata orang, Raja Malwapati yang bernama Prabu Angling Dharma adalah seorang raja yang sakti mandraguna. Bahkan patihnya pun hampir sama saktinya dengan Sang Prabu. Iya, kata rakyat Malwapati memang seperti itu. Tapi aku sendiri belum pernah menyaksikannya. Maukah Tuan menerima saya sebagai murid? Saya ingin memiliki ilmu Desyandria agar saya bisa menolong penduduk yang lemah. Pemegang ilmu Desyandria harus lebih dulu memiliki dasar ilmu silat yang sangat kuat, Suliwa. Sebab ilmu itu menyerap dan menirukan jurus apapun yang kamu lihat. Tapi saat ini tidak bisa, Suliwa. Masih banyak tugas yang harus aku kerjakan. Tapi kalau kamu mau, aku akan menitipkanmu pada guruku, Empu Mahasyura. Dia seorang pendekar yang mumpuni dari Padepokan Sugalu. Dia
bahkan mampu mengalahkan pendekar-pendekar tua yang sangat sakti, seperti Sudamani, Kang Sadewa, Ki Brangas, dan Gendrayana. Siapa namanya, Yunda? Dia tidak memperkenalkan dirinya, tapi ilmunya benar-benar luar biasa. Dia bahkan menguasai ilmu Descendria yang sangat didambakan oleh semua pendekar di muka bumi ini. Dia tampan, Yunda. Dia muda dan gagah sekali. Dia lebih pantas menjadi raja atau pangeran dari sebuah kerajaan. Pasti sangat lezat untuk kita santap. Buat apa kamu lakukan? Biarkan saja mayat-mayat itu. Dia akan membusuk sendiri. Atau dimakan anjing hutan. Bagaimanapun, mereka manusia, Tuan. Sama seperti kita. Mereka berhak menerima penghormatan terakhir sebagai manusia. Kalau tidak dikubur, nanti bisa menimbulkan penyakit yang akan melanda desa ini, Tuan. Ada apa lagi, Liwa? Kelihatannya belum mati, Tuan. Kita harus menolongnya. Sudamani, kau telah membantai 12 saudara seperguruanku. Kau telah menghabisi semua anggota perguruan Halimun Petak. Dia menderita luka dalam yang sangat parah, Tuan. Aku melihat dia juga menderita tekanan batin yang luar biasa. Berikan obat untuk meringankan luka dalamnya, Suliwa. Apa nanti tidak akan membahayakan kita kalau dia sudah sembuh, Tuan? Sebagai tabib, tugasmu menolong orang yang terluka. Kalau nanti dia menyerang kita lagi, aku yang akan menyelesaikannya. Biarkan kita tinggal di sini, Tuan. Bagaimana kalau tubuhnya dimakan macan? Saya yakin di sini banyak binatang buasnya. Kalau begitu kita bawa dia ke Padepokan Sugalu. Mungkin guru bisa menolongnya.
naikkan dia di atas kudamu, dan kamu ikut aku. Baik, Tuan.